Jangan panik. Pak? Tenanglah Sarah. Jangan menyalahkan orang lain. Sudah waktunya kita berhati-hati. Dan jangan bertindak gegabah. Om benar. Kalian tahu, polisi lagi menyelidiki kasus ini. Dan yang lebih parah, ibu kandungnya Cinta juga ada di sana. Di rumah gua. Gua yakin Bagas nelfon dia. Makanya dia sekarang datang ke Jakarta buat nyari anaknya. Please kasih tahu gue apa dia udah tahu tentang Cinta. Gua nggak tahu, Nan. Gua nggak tahu. Yang jelas, polisi yang kita lihat di TV yang nemuin mayat Dasi juga ada di sana. Dan dia terus tanya ke gua, Nan, tentang anak hilang itu. Dan apa ada kita di puncak waktu kejadian Dasi meninggal. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu seberapa banyak yang mereka tahu tentang kita. Dan seberapa banyak yang sudah Bagas bilang sama mereka. Jangan panik. Kalau mereka tahu tentang Cinta, pasti dia akan menemui Safira dan Kenan. Tapi kita harus tetap bersama dan kita harus waspada. Halo. 1 udah tumbang. Tinggal 4 lagi nyusul nih. Siapa lo? Siapa lo? Apa maksud lo? Halo? Ah! Ini kan foto rumah gua. Gimana caranya dia dapat foto ini? Murni, Iya Bu Safira, pakaiannya ada? ada kok pakaian. Oh, saya sambungin dulu ya. Nggak usah, nggak usah. Saya mau kasih surprise. Biar saya langsung ke ruangannya aja ya. Gitu ya, iya. Baik Bu. Kalian lihat ini. Itu kan Siapa yang kirim foto mayatnya Bagas? Pasti orang itu. Orang itu yang udah neror kita. Dan orang itu sudah bunuh Bagas. orang itu muncul lagi dan neror kita lagi. Gue gak mau mati, gimana nasib anak-anak gue? Kita gak bisa tinggal dan kita harus ngelakuin sesuatu, kita gak bisa diem aja kayak gini. Kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir. Selama ini juga kan kita sudah menyelidiki kasus ini. Cuman memang belum ada hasil. Gue harus cabut. Tapi kan kita belum selesai bahas masalah Bagas. Kalau gue gak cabut, suami gue bisa curiga. Gue bilang sama Mas Bima kalau gue gak enak badan dan gue minta ke klinik. Tapi dia malah nyuruh sopir buat nganterin gue. Sekarang sopir nungguin di depan klinik. Kalau gue gak balik, bisa habis gue. Ya sudah, kamu balik aja ke klinik. Kalau ada apa-apa, nanti kita kabari. Aku antar kamu ke klinik. Yuk. Lan, cabut dulu ya. Ya, nanti.
Safira? Loh, kalian kok ada di sini nggak bilang-bilang sih? Papa? Papa juga kenapa ada di sini? Kinan. Jadi gagal kan rencana kita? Sayang, jadi gini loh. Aku tuh rencananya pengen ngasih kamu surprise. Makanya sekarang Sarah sama Alvaro ada di sini. Aku pengen kita lunch bareng. Tapi kamu malah keburu kesini, jadi gagal deh surprise-nya. Loh, aku juga rencananya emang pengen surprisein kamu, tapi malah keduluan. Mumpung lagi kumpul semuanya, gimana kalau kita makan siang bareng? Ngomong-ngomong, Bagas mana? Coba gue telepon dia kali ya. Bagas kan lagi sibuk. Dia lagi sibuk. Biasa, dakwah keliling. Ya, nggak seru dong. Yaudah kalau misalkan nanti Bagas sudah balik, kita kumpul bareng-bareng lagi ya. Tapi kali ini gue nggak bisa ikutan ya, Fir. Tiba-tiba gue dicariin sama Mas Bima, jadi gue harus cabut. Gue juga Fir, sorry banget. Barusan bos gue nelfon, gue disuruh meeting. Dan sekarang gue cuma mau dropin Sarah doang, abis itu gue meeting. Jadi gue nggak bisa ikut. Ya, kita nggak jadi dong makan-makannya. Sar, ajak dong anak lo, nanti kita main bareng sama Cinta ya. Iya, next time ya. Gue cabut ya. Bye. 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 Duluan ya, gue cabut ya. Thanks ya guys. Om. Jadi kita makannya bertiga aja nih. Papa udah makan siang kok. Kamu hebat ya, Al. Dalam waktu 2 tahun kamu udah bisa sukses. Kamu bisa beli rumah, beli mobil. Ini bukan mobilku, Sarah. Ini mobil kantor. Rumah juga ya masih nyicil. Masih jauh lah dibandingin sama suami kamu. Al, aku minta maaf ya. Tadi aku nuduh kamu macem-macem. Aku tuh cuman panik waktu tahu kalau Bagas meninggal. Iya, gak apa-apa. Santai aja. Tadinya aku pikir kamu tuh nekat bunuh Bagas buat ngelindungin aku. Aku emang masih cinta kamu, Sar. Tapi cintaku gak sebesar itu. Sampai tega bunuh orang lain. Apalagi sahabat aku sendiri, Sar. Kalau cintaku sebesar itu, mungkin dari dulu aku udah bunuh Bima. Al, gimana nih, Al? Bima nanya aku di mana? Apa jangan-jangan dia tahu kalau aku udah gak di klinik? Kamu tenang ya. Ya bos, Pak Rahmat, bisa tolong cek Bu Sarah nggak? masih di dalam klinik belum keluar bos. Oh, kalau gitu coba Pak Rahmat cek ke dalam ya, Pak. Saya takut terjadi sesuatu sama Bu Sarah. Baik bos. Nyonya ada di mana ya? Aku duluan ya. Tunggu. Aku antar kamu ya. Terus kalau papa kamu lihat gimana? Ya justru itu. Biar papa aku nggak ngomong macam-macam sama kamu. Makanya aku ikut, ya.
Nyonya Sarah kemana ya? Kok di dalam kagak ada? Tapi gimana ya Al? Aku jadi khawatir. Kamu gak usah khawatir. Papaku urusan. Ya. Oh, rupanya Nyonya ketemu sama anak gue si Alvaro. Maaf, Nyonya Sarah. Saya disuruh Bos Bima untuk melihat kondisi Nyonya di sini karena Nyonya sudah terlalu lama di klinik. Tapi sepertinya Nyonya baik-baik saja. Tapi kok bisa ya? Tiba-tiba atau kebetulan Nyonya bisa ketemu dengan anak saya Alvaro di sini? Atau memang ada reunian? Pantas saja Nyonya betah ya lama-lama di sini. Pak, sebaiknya Papa tutup mulut. Karena aku nggak akan segan-segan Pak memakai kekerasan. Bagiku, Papa bukan orang tuaku lagi, Pak. Aku masih sabar. Karena Papa masih suami dari mamaku. Tapi kalau sudah menyangkut Sarah, itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Terima kasih ya Al. Sekarang kamu pulang ya. Halo? Iya, saya sendiri, Pak. Kantor polisi. Gue harus senang, biar nggak salah ngomong. Jangan sampai polisi curiga sama gue. Pak, kasus ini itu tidak bisa dibilang sebagai perampokan, Pak. Bapak lihat sendiri kan, foto-foto di TKP. Semua barang berharga, gak ada yang hilang. Bahkan TV yang sebesar ini pun, Pak, masih ada di tempatnya. Ya, memang cuma satu kamera yang digeledah. Tapi barang-barangnya gak ada yang hilang, Pak. Dompet korban, ATM, KTP, credit card, uang cashnya pun masih utuh, Pak. Telepon korban yang disita, itu hancur, Pak. Terakhir dia telepon, itu menghubungi Bu Anissa. Bahkan ketika dia masih telepon Bu Anissa, tiba-tiba handphonenya mati. Dan saya yakin sekali, saat itu juga dia dibunuh, Pak. Sepertinya pembunuh ini tidak menginginkan korban berbicara dengan Bu Anissa, Pak. Dan saya yakin, Pak, kasus ini ada kaitannya dengan penemuan mayat dasi penculik anak Anissa, Pak. Siapa kamu? Maaf, Pak. Saya Alvaro. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siang, silakan duduk. Selamat siang, Pak. Saya Alvaro, Pak. Pemilik rumah yang semalam terjadi pembunuhan itu, Pak. Kira-kira ada perlu apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Begini Pak Alvaro. Kami sudah selesai menyelidiki dan mencari bukti di rumah Pak Alvaro. Jadi mulai sekarang Pak Alvaro bisa kembali ke rumahnya. Tetapi sebelumnya nanti Pak Alvaro temuin anggota
untuk mengisi beberapa dokumen yang diperlukan. Dan setelah itu baru nanti anggota akan memberikan kunci rumah Pak Alvaro kembali. Ya, baik Pak. Kalau begitu saya sekarang boleh pergi ya Pak? Silakan. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Permisi. Permisi.